Tapi beliau penasaran siapa sih nanti yang orang yang dapat martabat al-khatmul aulia. Di mana salah satu martabat al-khatmul aulia adalah maktum. Qutbul maktum, al-khatmu wal katmu, kan itu. Jadi pada tanggal 18 Safar 1214 Hijriah, Syekh mencapai puncak martabat al-khatmu wal katmu. Jadi martabat beliau adalah qutbul maktum, wali kutub yang dirahasiakan. Maksudnya yang tahu dengan hakikat beliau hanya Rasulullah, Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diri beliau. Hatta malaikat Jibril tidak tahu. Nabi-nabi tidak ada yang tahu. Para kibar aulia tidak ada yang tahu. Di kitab-kitab sufi terdahulu, ya sejak abad keempat Hijriah, ada seorang ahli di bidang ilmu hadis dan juga ahli di bidang ilmu tasawuf, yaitu Al-Hakim At-Tirmidzi. Beliau menulis kitab yang membahas tentang Al-Khatmul Aulia. Akan tetapi karena dia berbicara masalah rahasia yang selama ini para ulama pada zaman itu tidak ada yang tahu dengan masalah ini, dia dapat ilham dari Allah, membahasnya, menulisnya dalam bentuk kitab, maka dia menjadi orang yang dianggap zindik, bahkan dianggap kafir oleh orang-orang karena sudah berbicara yang menurut ulama dan aulia pada zamannya itu adalah kontroversi yang salah. Sehingga beliau dianggap sesat. Akibatnya Al-Hakim At-Tirmidzi ini diusir dari kampungnya dan kitab-kitab yang dia tulis dikarungin kemudian dilempar ke laut. Tapi subhanallah begitu dilempar ke laut tiba-tiba ada ikan gede nongol dan ya menelan seluruh kitab-kitabnya. Dan dibawalah kitab tersebut nyelam, wallahu alam apa ikan beneran atau memang malaikat yang diutus oleh Allah dalam wujud ikan, wallahu alam. Kemudian 200 tahun berikutnya di abad ke-6 Hijriah ada seorang wali besar, ya, wali kutub, dan beliau sempat mengira dirinya adalah wali kutub terakhir Khatmul Aulia itu. Namanya adalah Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi. Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi ini wali yang mempunyai dan mendapatkan asror yang tingkat tinggi, sehingga gara-gara terlalu tinggi ilmunya ini ulama dan aulia pada zamannya ingkar dengan beliau. Sehingga banyak ya kitab-kitab tasawuf yang mengingkari Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi. Di antara sufi banyak yang ingkar dengan beliau. Dan beliau juga mengalami nasib yang sama, diusir. Itu. Dan orang-orang yang menjadi penganut Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi selanjutnya sampai ada yang dibunuh. Ya, dibunuh, disalib lagi. Yaitu Al-Jili, Abdul Karim Al-Jili, Abu Mansur Al-Hallaj, yang oleh banyak kalangan dianggap orang yang sudah zindik. Jadi orang kafir yang berbaju Islam. Kenapa? Ilmu asror yang beliau miliki ya, belum terjangkau oleh pemikiran dan keyakinan para wali dan para arifin pada zamannya. Jadi kalau para ulama sih pantas, karena ulama itu hanya bicara zahir. Ya, para aulia pada zamannya tidak menjangkau. Kemudian
Di antara bahasan yang membuat mereka ini ya tidak dipercaya orang, yang dianggap kontroversi adalah pembahasan tentang al-khatmul auliya. Ya, nanti ada al-khatmul auliya dengan ciri-ciri begini dan lain sebagainya. Ya, apa yang terjadi? Ya mereka dibulilah oleh para aulia pada zamannya. Kemudian ya, dari mana dia mendapatkan bocoran kabar ini? Ternyata Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi ini mendapatkan bocoran dari tulisan yang pernah ditulis oleh Al-Hakim At-Turmudi pada abad ke-4 Hijriah. Syekh Muhyiddin abad ke-6 Hijriah. Kemudian Syekh Muhyiddin akhirnya menulis kitab. Nama kitabnya Futuhatul Makkiyah. Ya, Futuhatul Makkiyah ini kalau dulu ya karena memang zaman dulu kertasnya masih kertas jadul, tebal. Ya, itu sekitar 14 jilid lebih. Ya, apa 15 jilid berapa pokoknya tebal. Kemudian tulisan Ibnul Arabi ini, Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi dites. Jadi tidak diikat, ditulis, kemudian semua ini diletakkan di atas Ka'bah. Kitabnya Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi ini diletakkan di atas Ka'bah. Tujuannya apa? Dites dan tidak diikat. Kalau memang Allah tidak ridho, biarlah kitab ini hilang. Kena hujan rusak. Ya, kena sinar matahari, itu konon sekitar 2 tahun dibiarkan di atas Ka'bah. Akan tetapi setelah 2 tahun ternyata utuh. Maka ya ditulislah, dikumpulkan naskah ini. Kemudian sampai dengan saat ini sudah dicetak. Kalau yang saat ini saya lihat sekitar 13 jilid. Ya, tebelnya sekitar 500 lembaran per jilidnya. Dengan tulisan yang kecil-kecil. Kalau zaman dulu kan tulisannya masih gede-gede, sehingga sekitar 30-an kalau nggak salah. Jadi para pemirsa rahimakumullah, salah satu bahasannya dalam kitab Futuhatul Makkiyah ini adalah tentang al-khatmul auliya yang dianggap kontroversi itu. Kemudian Syekh Muhyiddin ini pada suatu hari bermimpi Ka'bah direnovasi, kemudian dibangun dengan batu bata dari perak. Ternyata kurang 2 batu bata. Dan dia merasa dirinya yang menjadi batu bata terakhir. Sehingga beliau berkesimpulan bahwa beliau adalah khatmul aulia tersebut. Jadi habis nulis itu, ya dia mengira dirinya khatmul aulia. Maka ketika itu langsung dia selesai bermimpi kayak gitu, yakin dengan mimpinya, merasa dirinya yang menyandang predikat al-khatmul aulia, dia senang. Kemudian bersyair tentang betapa beruntungnya dia mendapatkan martabat tersebut yang tidak akan didapat orang lain setelah beliau. Pada saat itu juga langsung datang teguran hatif, ya. Teguran dari alam gaib bahwa al-khatmul auliya bukan beliau. Akhirnya beliau taslim. Ya, saya berserah kepada pencipta dan ya yang menguasai masalah ini. Kemudian tapi beliau penasaran siapa sih nanti yang orang yang dapat martabat al-khatmul auliya. Di mana salah satu martabat al-khatmul auliya adalah maktum. Qutbul maktum, al-khatmu wal katmu, kan itu. Jadi pada tanggal 18 Safar 1214 Hijriah, Syekh mencapai puncak martabat al-khatmu wal katmu. Jadi martabat beliau adalah qutbul maktum, wali kutub yang dirahasiakan. Maksudnya yang tahu dengan hakikat beliau hanya Rasulullah, Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diri beliau.
Hatta malaikat Jibril tidak tahu. Nabi-nabi tidak ada yang tahu. Para kibar aulia tidak ada yang tahu. Nah ini yang jadi masalah berikutnya, yang jadi ujian berikutnya. Maka Ibnul Arabi mencoba ingin tahu siapa dan ingin berkenalan dengan beliau. Maka Ibnul Arabi naik ya mi'raj beliau sampai ke alam arwah, ya alam lahut. Kemudian di alam arwah itu beliau mencari sosok ruhnya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Ya karena beliau maktum dirahasiakan oleh Allah, maka tidak bertemu dengan ruhnya Syekh Tijani, akan tetapi Ibnul Arabi mendapatkan tanda-tandanya. Apa? Lahirnya di akhir zaman, tepatnya di abad 12 Hijriah. Dan ada rahasia besar di abad 12 Hijriah ini. Kemudian yang kedua, lahir di Maghrib. Ya, jadi Aljazair, Maroko ini berada di bibir pantai paling barat di Afrika, yang mana setelah itu lautan yang sangat luas, dan di seberang itu adalah benua Amerika. Jadi paling barat, sehingga dikenal dengan Maghrib. Jadi Maghribi adalah sesuatu yang berasal dari barat. Sebagaimana ungkapan Syekh, ya, ajaran beliau, pemahaman beliau, tarekoh beliau, yakin nanti akan menyebar dari minal qaf ilal qaf. Ya. Dari penjuru paling barat sampai ke paling timur. Alhamdulillah ya, Indonesia termasuk negara yang awal dimasuki Tijani. Diloncatin. Ya, seperti India barusan aja ada Tijani. Termasuk Malaysia, Singapura baru, Jepang baru. Ya, saya bertemu dengan orang-orang Jepang yang Tijani barusan aja 2013. Ya, kemudian di Cina sudah banyak, karena Tijani sudah masuk hampir 200 negara sekarang. Kalau Amerika sudah lama. Pemirsa rahimakumullah, itulah Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, ya, adalah wali yang dirahasiakan. Yang mana nama-nama beliau sudah tersebar di kitab-kitab tasawuf sebelumnya. Seketika Ibnul Arabi ini satu hanya menemukan asal-usulnya dari Maghrib. Dan betul Syekh ya lahir di Ainu Madi, Aljazair, yang tergolong Maghrib, ya, paling barat juga di Afrika. Kemudian pindah ke Maroko dan wafat di sana dan dikuburkan di sana. Yang benar-benar Maghribi tersebut, Al-Mamlakatul Arabiyah, ya, kerajaan Arabia, ya, Al-Maghribiyah, ya, yang ada di paling baratnya Afrika. Tuh. Kemudian ciri berikutnya adalah mubtalan bil ingkar. Diingkarin Syekh Tijani itu. Dan yang ingkar itu para arifin. Kenapa? Karena tidak tahu. Jadi banyak, ya. Termasuk juga ada yang sudah yakin dengan adanya Khatmul Aulia, tapi begitu lahir Syekh banyak yang ingkar dengan beliau. Sehingga beliau mendapatkan ujian yang sangat berat, diingkari oleh para aulia di zamannya. Dan terjadilah hiwar, terjadi debat terbuka di mana-mana, dan Allah tunjukkan kebesaran beliau dan kemenangan bagi beliau. Ibnul Arabi tidak tahu seperti siapa Syekh Tijani itu, Al-Khatmul Aulia itu. Maka karena tidak tahu namanya, hanya tahu tanda-tandanya, dengan ruhnya tidak ketemu, maka Ibnul Arabi memberikan julukan. Jadi sehingga kalau kita nyebut Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani, jadi Abul Abbas itu artinya bapaknya Abbas. Kalau arti mana harfiahnya, berarti kalau Abul Abbas ini seorang bapak yang punya anak namanya Abbas.
Akan tetapi orang Arab punya kebiasaan, orang-orang khusus ya, orang-orang yang dianggap hebat dalam urusan agama, banyak yang dijuluki dengan Abul Abbas. Termasuk Al-Khidir itu dikenal juga dengan sebutan Abul Abbas, dan banyak yang lain. Ya, dipanggil dengan nama Abul Abbas.